Oke guys, kembali lagi bersama saya Tiana Zizi. Saya akan mempresentasikan rancangan Project Metabolomic saya dengan judul Metabolomic Profiling Sampel Klinis Pasien Melioidosis untuk menemukan novel biomarker Burkholderia pseudomallei. Oke, lanjut. Berikut alur presentasi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Dan kita masuk ke apa itu melioidosis. Nah, melioidosis merupakan penyakit bakteremia yang diakibatkan oleh bakteri Burkholderia pseudomallei. Dan pengidap melioidosis ini akan merasakan panas yang tinggi, batuk berlendir, dan sakit dada ketika bernafas. Nah, melioidosis ini merupakan penyakit endemik pada daerah tropis termasuk Asia Tenggara dan Indonesia juga termasuk. Dan kasus di Indonesia sendiri pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 20.000 dengan kematian 10.000, artinya 51% mortalitas. Dan melioidosis ini sangat sulit diobati karena bakteri Burkholderia pseudomallei ini memiliki resistensi antibiotik yang sangat broad, yang sangat luas. Dan Burkholderia pseudomallei ini juga dilaporkan mampu menginfeksi hewan bahkan tanaman sekaligus, dan juga dia sangat sustain. Dia mampu hidup pada kondisi yang sangat ekstrim seperti pada air suling yang sangat minim nutrisi, itu dia bisa hidup selama 16 tahun. Dia juga bisa hidup pada kondisi tanah yang sangat minim unsur hara. Dia juga bisa hidup pada gurun. Dan melioidosis ini juga perlu diketahui belum terdapat vaksin yang bisa digunakan, melainkan hanya vaksin-vaksin untuk dalam penelitian saja gitu. Belum ada vaksin yang bisa digunakan, apalagi di Indonesia. Sehingga diagnosis melioidosis ini perlu dilakukan secepat mungkin dan seakurat mungkin, karena kita harus melakukan pengobatan melioidosis ini early gitu, di awal, sehingga ketika kita menggunakan antibiotik, resiko terjadinya resistensi antibiotik itu lebih kecil. Tapi kenyataannya diagnosis dari melioidosis ini cenderung sulit karena Burkholderia pseudomallei ini sulit diisolasi, dan waktu inkubasi untuk menumbuhkan Burkholderia pseudomallei ini adalah 4 hari. Kemudian kita ketika telah mengisolasi Burkholderia pseudomallei, kita akan sulit membedakan antar spesies dari Burkholderia pseudomallei dengan Burkholderia spesies lainnya. Kemudian juga kita ketika melakukan uji biokimia dan serologi, kita akan sulit melakukannya karena bakteri ini tuh memiliki kerabat bakteri yang sangat banyak gitu. Sangat banyak bakteri yang berkerabat dekat dengan Burkholderia pseudomallei. Oleh karena itu, pengembangan dari metabolomic sebagai diagnosis melioidosis ini sangat diperlukan, terutama untuk deteksi awal gitu. Lanjut, berikut tujuan dan hipotesis yang saya ajukan selama proyek ini, dan kita masuk ke metode penelitian, di mana ini merupakan garis besar metode penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian kita mulai dari sampel pasien dan kontrol. Oke. Jadi sampel yang digunakan adalah 20 sampel plasma pasien dari yang penyakit melioidosis. Kemudian kita juga menggunakan 20 sampel plasma pasien dengan penyakit bakteremia oleh bakteri lain, dan kita juga gunakan 20 sampel plasma dari orang tanpa infeksi, yang ini akan digunakan sebagai kontrol. Dan pasien untuk pengambilan sampel harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya belum memulai pengobatan antibiotik, kemudian harus didiagnosa secara akurat untuk pasien melioidosis, dan jika didapati komplikasi harus diberi keterangan. Kemudian untuk pasien dengan penyakit bakteremia lain oleh bakteri lain, itu harus ditentukan terlebih dahulu agen penyebab bakteremia tersebut itu apa, apakah E. coli, Salmonella, Shigella, dan lain-lain. Jadi terdefinisi. Kemudian lanjut ke persiapan sampel. Jadi sampel kita mulai dengan pengumpulan sampel darah dalam botol heparin dari setiap pasien. Kemudian setiap sampel darah akan kita sentrifugasi dan diambil supernatannya, di mana supernatan ini merupakan fraksi plasma. Kemudian plasma tersebut akan ditambahkan campuran metanol aseton, di mana campuran ini berfungsi untuk mengendapkan protein. Kemudian kita aduk dengan kuat selama 1 menit, dan kita sentrifugasi selama 10 menit. Nah, setelah proteinnya terendap, kita akan mengambil supernatannya dan dikumpulkan untuk setiap sampel, dan semua spesimen akan disimpan segera pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga dianalisis dalam waktu 48 jam untuk menghindari efek batch. Seperti itu. Lanjut,
Kemudian untuk ini untargeted metabolomic profiling menggunakan LC-MS, kita akan menggunakan ultra high performance liquid chromatography yang ditambah dengan sistem akurat mass cutoff spektrofotometri, di mana ini mereknya itu Agilent, dan kita dapat software Mass Hunter Workstation versi B0301 untuk cutoff-nya, dan ini sangat memudahkan kita untuk menganalisis. Kemudian kita juga akan menggunakan kolom yang seperti tertera pada slide itu, water quality OPLC BEHC 18. Kemudian fase gerak A terdiri atas LC-MS water grade yang mengandung asam format 0,1%. Kemudian fase gerak B terdiri atas asetonitrile, dan setting lainnya juga tertera pada slide. Kemudian setelah masuk ke LC, kita masuk ke MS-nya, di mana data massa dikumpulkan antara mass per ion 80 sampai 1700 dengan kecepatan peroleh 2 pemindaian per detik, di mana kita juga menggunakan standar reference yang tertera pada slide itu. Ini berfungsi untuk mengkoreksi massa konstan selama operasi LC-MS. Lanjut. Kemudian pengolahan data dan statistik. Nah, pengolahan data akan kita gunakan, awalnya kita akan mendapatkan data mentah dari Agilent Mass Hunter Quantitative Analysis versi B0500, dan data mentah ini akan kita convert menjadi file yang bisa dimasukkan ke XCMS. Dan dari XCMS kita akan melakukan deteksi dan penyelarasan peak yang berbeda serta filtering data, dan kemudian masuk ke metaboanalisis, di mana kita akan melakukan normalisasi penskalaan, penyaringan, dan analisis statistik. Kemudian masih di metaboanalisis 5.0 kita akan melakukan analisis multivariat PCA, univariat one way ANOVA, serta visualisasi volcanoplot, di mana parameter dari ANOVA p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 dan fold change-nya itu lebih besar dari 1,5 untuk volcanoplot. Kemudian analisis erosi dilakukan juga dengan rowsheet, di mana rowsheet ini masih ada di metaboanalisis 5.0. Kemudian juga kita melakukan analisis AUC untuk untuk menganalisis ROC yang terbentuk, di mana AUC ini kita akan mendapatkan spesifisitas dan sensitivitas dari metabolit yang kita dapat gitu. Dan itu diukur dengan Monte Carlo cross validation, dan AUC yang kita dapatkan itu dikatakan baik jika lebih besar sama dengan 0,8. Kemudian setelah itu kita menggunakan software Analyze It, di mana kita akan membuat plot box whisker dibuat dan nilai P dihitung dengan T student test. Ini akan mengamati gitu perbedaan jumlah metabolit pada meliodosis, terus membandingkan dengan kontrol dan membandingkan dengan pasien dengan bakterimia lain, seperti itu. Kemudian lanjut ke identifikasi metabolit. Jadi identifikasi metabolit, fitur molekul yang signifikan dari hasil analisis tadi akan dipilih untuk dilakukan produk ion scanning, dan spektrum MS dari biomarker dan standar reference akan diproses dari software yang ada pada mass spectrophotometry, dan kita akan mendapatkan rumus molekul yang potensial gitu. Dan dari semua identitas yang diduga dari semua rumus molekul potensial tersebut akan dikonfirmasi dengan entry dalam database Medline, HMDB, Massbank, Lipid Maps, dan KEGG. Kemudian identitas yang diduga dari biomarker dikonfirmasi dengan membandingkan spektra dari retention time dan MS chromatography, dan diperoleh kita bandingkan juga dari standar reference yang kita dapatkan dari secara komersial gitu. Jadi kita beli. Oke. Kemudian kita masuk ke perkiraan hasil. Perkiraan hasil yang pertama adalah mengenai analisis statistik untuk identifikasi biomarker. Dan untuk analisis statistik untuk identifikasi biomarker, pertama kita akan mengkelompokkan terlebih dahulu dengan melakukan analisis PCA. Jadi fitur molekul yang diperoleh dari XCMS tersebut, kita akan melakukan analisis multivariat dengan berupa prinsipal komponen analisis, dan kita akan mendapatkan kelompok metabolit antara pasien yang melioidosis, kemudian pasien yang bakterimia, kemudian juga kita akan mendapatkan metabolit yang termasuk ke dalam kontrol atau pasien tanpa infeksi, seperti itu.
Kemudian perkiraan hasil masih analisis statistik untuk identifikasi biomarker, kita akan melakukan analisis univariat di mana ini one way ANOVA dan teridentifikasi fitur yang signifikan secara statistik dengan VIP score lebih besar dari 1 dan p-value itu kurang dari 0,05. Dengan uji T-student ketika dibandingkan antara pasien melioidosis dengan bakteri lain itu pada gambar A, dan juga ketika kita membandingkan antara pasien melioidosis dengan kontrol atau pasien tanpa infeksi. Kemudian kita visualisasikan dengan menggunakan volcanoplot ini. Jadi ini yang A itu volcanoplot untuk membandingkan pasien melioidosis dengan pasien yang bakteremia. Kemudian kita pada volcanoplot B itu menunjukkan pasien melioidosis dengan versus pasien tanpa infeksi atau kontrol. Kemudian dari fitur molekul yang signifikan juga akan dilakukan analisis erosi univariat, di mana analisis erosi univariat akan dievaluasi menggunakan AUC. Jadi kita tidak melakukan diskriminan analisis, tapi kita melakukan kita menentukan metabolit tersebut tuh dengan mengukur dapat digunakan sebagai biomarker dengan melihat spesifisitas dan sensitivitasnya, di mana spesifisitas dan sensitivitas itu akan direpresentasikan oleh nilai AUC-nya seperti itu. Dan semua nilainya tersebut akan disajikan dalam tabel seperti berikut. Seperti itu. Lanjut ke masih analisis statistik untuk identifikasi biomarker. Dan dari molekul-molekul yang potensial tadi, kita akan melakukan perkiraan struktur molekul dari analisis MS menggunakan software bawaan, serta dibandingkan dengan standar referensi juga database. Jadi nanti akan dibandingkan gitu, apakah spektra fotometri dari misalkan untuk gambar I itu adalah sphingomyelin, apakah nanti ketika kita bandingkan dengan standar reference sphingomyelin itu sama gitu. Berarti metabolit tersebut benar sphingomyelin seperti itu. Dan lanjut ke perkiraan hasil, tapi sekarang kinerja diagnostik metabolit. Jadi untuk mengukur kinerja diagnostik metabolit, kita akan melakukan uji plot box whisker untuk menunjukkan tingkat yang lebih tinggi secara signifikan dalam sampel plasma pasien melioidosis daripada sampel pasien bakteremia dan kontrol. Jadi untuk contohnya ini SM itu adalah sphingomyelin, ini SM adalah sphingomyelin ya, dan kita lihat untuk yang melioidosis ini dia signifikan ya, berbeda daripada bakteremia dan juga daripada yang normal atau kontrol atau pasien tanpa infeksi ini gitu. Kemudian lanjut ke perkiraan hasil yang terakhir. Ini masih untuk mengukur kinerja diagnostik metabolit tersebut. Nah, untuk ini dilakukan analisis AUC, sensitivitas dan spesifitas untuk kurva erosi, di mana kita akan melihat seperti bagian berikut. Nah, AUC itu merepresentasikan nilai spesifitasnya bagaimana dan sensitivitasnya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau ini adalah contoh dari sphingomyelin seperti itu. Dan suatu metabolit itu akan dikatakan baik jika nilai AUC-nya itu lebih besar sama dengan 0,8. Kemudian berikut rancangan anggaran biaya yang proyek ini perlukan. Itu totalnya sekitar 62 juta. Kemudian berikut pustaka yang saya gunakan, dan sekian, terima kasih.